Selamat siang, Edis TV. Ya, silakan Pak Fatmawati. Apakah Anda seorang muslimah? Nyalakan kamera Anda. Silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya baru bangun ini. Lihat Edis TV. Fatmawati, sebentar. Anda ini muslim atau Kristen? Saya muslim. Oke, silakan yuk. Nyalakan kamera. Mari kita bertanya jawab dengan baik. Silakan. Ya, silakan. Iya ya, saya. Aduh, aku tutup kamera ya, soalnya aku baru bangun. Kalau tutup kamera itu ngobrolnya dengan sesama channel yang tutup kamera. Kalau di sini itu wajib nyalakan kamera. Kecuali saya sudah malu jadi orang Islam, nah gitu baru boleh. Boleh. Misalnya bilang dulu, "Bang, saya malu dilihat orang kalau saya orang Islam, terus saya tutup kamera." Boleh? Boleh. Oke deh, nggak apa-apa. Gimana? Saya kan usianya udah 40 tahun ya. Oke. Belakangan ini aku mendalami mencari jati diri. Tapi ngomong-ngomong suara Anda ini loh kayak di dalam air gitu. Coba ada headset kah atau apa gitu? Gini. Enggak, aku tuh lagi mendalami gitu ya, mendalami semua gitu ya. Mencari jati diri, mencari kemana tujuan saya gitu. Oke. Memang benar, semua yang dikatakan Anda itu memang benar gitu. Bahwa ajaran agama saya begini. Bahkan saya melihat para di TV, Anda tahulah kabar-kabarnya begitu tentang pesantren lah, beginilah. Oke. Aku tuh jadi pusing gitu. Tolong penjelasannya gitu. Oke. Iya, jadi singkat saja kalau saya mau jelaskan secara singkat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Iya sih. datanglah kepada Yesus. Tadi ada satu pertanyaan bagus nih dari Kak Fatmawati yang mengatakan saya mencari jati diri atau saya mencari kebenaran. Artinya Anda sudah mulai mempertanyakan nih, ini sebenarnya kita di dunia ini apa sih tujuannya, kan begitu? Mengapa kita dulu di dunia? Kemana kita nanti pergi? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ditanyakan kepada orang-orang yang sudah memikirkan sesuatu secara mendalam. Kadang-kadang kita lagi tidur, kita mikir nih, sebenarnya hidup nih buat apa sih? Ngapain kita hidup ini? Kemana kita? Begitu kan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya hal yang seperti itu semua jawabannya ada di dalam Injil dan semua jawabannya ada di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Berbahagialah orang-orang yang tidak menolak Yesus. Begitu. Ada keraguan di dalam hati gitu maksudnya. Setelah apalagi aku kan sering melihat ada lagi satu siaran kayak gini. Ustadz atau aku lupa ya, dia tuh memang benar-benar netral gitu, kayak hadis-hadis gitu, itu kan hanya tafsiran. Apakah tahu kebenarannya seperti apa di zaman dahulu gitu ya. Aku tuh jadi kayak dibukakan, oh iya ya gitu maksudnya. Berarti sekarang ini ada niatan mau meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Ada sih, tapi belum bagaimana ya. Ya makanya aku kan masih di persimpangan jalan ya. Ya masih masih menggali. Oke. Gitu. Tapi banyak orang yang ngomong nih, orang-orang ngomong ini ya jangan-jangan ngaku-ngaku aja. Maaf nih, boleh nggak kami tes bener-bener bahwa
Kak Fatmawati itu betul-betul seorang muslimah. Tentunya sebagai seorang muslimah 40 tahun pasti pernah sholat kan? Ya, tapi aku pun Islam saya kan maksudnya tidak sepanatik itu. Enggak, aku enggak fanatik. Oke, walaupun tidak Yang biasa. fanatik, walaupun tidak fanatik, tetapi pastilah pernah sholat, ya Kak? Ya. Oke, coba Masa. kami pengen denger nih bacaan-bacaan sholat, coba. Oh, nggak mau dites kayak gitu. Berarti ngaku-ngaku saja ini muslimah ini, ngaku-ngaku ini, atau bagaimana? Gimana? Bukan begitu. Ya, maka dari itu aku tuh lagi mencari jati diri gitu maksudnya. Bukan, maksud saya begini. Sebelum kita ke sana gini. Kalau Anda benar-benar seorang muslimah, pastinya pernah sholat kan? Pernah nggak sholat selama 40 tahun? Oke, coba bacaan sholat gimana? Gini, aku melaksanakan sholat dari kecil ya, tapi aku tidak fanatik, tidak. Bukan, bacaan sholat. Coba Al-Fatihah, coba. Iya, masa aku diomong di sini? Nggak apa-apa, ini untuk ngetes saja apakah benar-benar seorang muslim. Karena begini, saya di channel saya ini itu sangat-sangat objektif. Jadi nggak boleh orang ngaku-ngaku. Coba Al-Fatihah. Kalau muslim 40 tahun pasti tahu. Coba. Oke, sah ini muslim. Oke. Coba satu kali lagi. Coba. Nah. Coba satu kali lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslimah. Iya. Oke. Kak Fatmawati begini. Yang nggak suka nih dimurtad-murtadin. Iya, nggak apa-apa. Jangan gubris orang-orang. Gini, yang ingin saya sampaikan adalah satu niatan baik. Anda sudah sering nonton acara channel-channel debat begitu juga, nonton acara channel saya, nonton Ustadz juga yang sudah mengungkapkan bahwasanya dia meragukan dan lain sebagainya. Sehingga Anda sekarang sudah mulai ada niatan meninggalkan agama Islam. Kayak mendoakan ya, terus kita harus mendoakan Nabi Muhammad terus. Sementara yang mendoakan aku tuh siapa gitu nanti gitu. Terus kayak ya aku tadi nonton sebelumnya ya kayak perang-perang gitu. Yo iya ya agamaku kok perang-perang terus gitu. Gitu terus kayak orang yang ustad itu mengkafir-kafirkan orang. Ya gitu dah. Ribut mulu. Tawa aja dia nih. Demo, ribut, perang, saling mengkafirkan. Oke, yang mau saya ini kan begini, Kak Fatmawati. Makanya kita itu harus belajar secara mendalam. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan kebenaran, tidak pernah dia menyuruh orang membawa pasukan begitu ya, mau nyerang orang kalau nggak percaya. Oh, kamu kalau nggak percaya sama saya, kamu awas kamu. Tidak pernah. Zaman sekarang deh ya, jangan cari zaman dahulu yang perang-perang besar. Yang sekarang aja yang dilihat dari media sosial dan pernyataan gitu. Selalu begitu dah. Tahu aku kalau ngomong di sini takutnya gimana gitu dah. Nista agama ya. Oke lah. Baiklah, mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ngubungin karena yang nonton channel saya ini itu kan banyak tim-tim kekristenan juga. By the way, anyway Baswe ini boleh nggak kami tahu ini posisi ada di provinsi mana? Aku lagi di provinsi Bali. Di Bali, oke. Nanti di Bali itu ada siapa ya di Bali ya? Siapa dari Bali teman-teman?
Oke, nanti mungkin ada yang inbox, terus nanti ada yang pendekatan, terus nanti diajak ngobrol-ngobrol. Karena kalau mau menjadi Kristen itu nggak asal-asal langsung ucapkan salam begini. Oh, aku 2 kalimat syahadat, sah, enggak gitu. Kalau di Kristen itu harus belajar dulu, ada katekisasi dulu, pendalaman Alkitab dulu. Kalau betul-betul dia betul-betul ngerti, baru dia dibaptis gitu. Ini Bang, aku di sini Gimana? hanya melihat si A, si B ya. Ini untuk pribadiku sendiri, aku hanya mencari jati diri itu doang. Apa yang harus tujuan saya, mencari tujuan. Gitu. Oke, itu ya dalam inilah. Kalau saran saya gini aja deh kalau begitu. Disering-seringin aja dulu nonton channel saya. Nonton channel saya udah berapa lama, Kak Fatmawati? Nah, aku sebelumnya nggak pernah nonton channel abang ini ya. Cuma kalau aku ngomong nonton tuh Edis TV, aku tuh cari Edis TV itu apa. Tapi yang ngomong gitu siapa? Temanku yang Hindu juga. Oh, oke. Kadang gini, kamu nggak pernah nonton Edis TV ya? Aku tuh sering diomongin, tuh lihat agamaku ada nggak begini gitu. Itu sampai teman-temanku nih lihat nih agamaku ada nggak yang begini katanya gitu. Kamu nonton Edis TV, bahkan dia juga Hindu, nonton Edis TV gitu. Udah berapa lama? 5 bulan dah kayaknya. Tapi nggak panteng, soalnya kan kayak hari panteng. Ini. Seharusnya kalau 5 bulan udah mantap itu. Tapi jarang-jarang gitu ya. Ya, aku sih seringnya nonton Ustadz yang dari Cirebon itu. Nah, dia tuh seperti Anda begini, netral gitu. Jadi seolah-olah nanti Buya Sakur. Ya, Buya Sakur. Buya Sakur. Iya benar. Oke. Itulah yang buat aku pikirannya gitu. Oh iya ya begini ya, iya. Iya, banyak orang yang tidak percaya kalau saya ngomong karena saya kan Kristen. Jadi seolah-olah yang saya katakan tuh dipikirnya fitnah. Tapi kalau Ustadz yang ngomong, dia nanti ya agak sedikit tergugah begitu karena yang ngomong kan Ustadz begitu. Nah, apa yang saya utarakan ini itu banyak juga diutarakan oleh Buya Sakur. Banyak juga begitu. Ya, aku tuh kayak oh iya ya gitu. Emang dulu salatnya bagaimana? Sampai tahu tuh ya gitu dah. Jadi aku tuh mikir, makin keras mikirnya gitu. Betul. Gitu. Oke lah, kalau begitu berarti intinya ya belajar dulu, mendalami dulu, banyak-banyak dulu nonton. Ngomong-ngomong nonton channel saya ini di mana? Banyaknya di Facebook, di TikTok atau di YouTube? Di TikTok aja. Oh, di TikTok. Baik. Ya, soalnya kan aku dulu kerja ya, baru sekarang aku kan off gitu. Aku baru bangun ini buka gitu. Oke, baiklah. Kalau Buya Sakur, aku sampai YouTube-nya semua aku cari. Oke. Berarti seharusnya ini sudah mulai banyak pengetahuan dan saya pesan saja jangan lama-lama untuk mengambil satu keputusan. Begitu ya? Nanti ini soalnya aku belum siap dimurtadin soalnya nanti dikafirin orang. Oh, jelas itu. Kalau misalnya nong kesini terus mengeluarkan statement meragukan agama Islam, itu pasti nanti akan menerima inbox banyak sekali. Pasti. Kalau nggak percaya buktikan omongan saya nanti selesai ini. Lihat ada berapa inbox yang masuk. Dasar kamu perempuan laknatullah. Pasti. Pasti banyak. Tapi yang saya pesankan cuman gini. Mereka itu yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Mereka itu nggak pernah belajar biasanya seperti itu. Kalau aku kan semakin lama tuh semakin masuk gitu. Karena kan aku di logika. Tapi saya mau bilang begini Kak Fatmawati.
Kalau Anda tetap menjadi seorang muslimah, itu Anda akan rugi sampai 7 turunan. Kenapa coba? Ya. Karena Anda sebagai seorang muslimah ini mohon maaf nih. Perempuan itu disamakan dengan guguk. Ya. Tahu nggak? Ya. Tahu bahwasanya wanita itu disamakan dengan anjing. Misalnya? Baik, ada sebuah hadis yang berkata begini. Ada sebuah hadis berkata begini, bahwa batalnya sholat itu bisa diakibatkan oleh 3 hal. Ya. Jadi ada 3 hal yang bisa memutuskan seorang itu sholat jika sesuatu itu lalu atau lewat di hadapannya. Yang pertama itu adalah keledai. Jadi kalau Anda sholat, ada keledai begitu lewat di hadapan Anda, itu sholat Anda itu batal, putus. Yang kedua, itu adalah wanita. Dan yang ketiga adalah anjing yang berwarna hitam. Halo? Apakah siapa yang putus nih jaringannya teman-teman? Siapa yang nge-lag teman-teman? Karena ada yang nelpon. Dia yang lag ya. Oke, dia yang lag ternyata, putus jaringannya.